Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada pada sarapan semua kan? Sehat. Oke. Oke. Supaya kelas lebih tenang juga teratur, kelas silahkan untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu, kemudian kita berdoa secara bersama-sama. Silahkan Nanti. Siap, berdoa mulai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kita berdoa, semua kegiatan kita pada hari ini dilancarkan, juga diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Oke, hari ini pada siap belajar semuanya? Siap. Ya, karena kita sebagai siswa tentunya kita dituntut untuk belajar ya, karena dengan kita belajar nantinya kita akan menjadi seorang yang sukses. Karena pendidikan adalah satu hal yang penting dalam dunia, karena dengan kita tidak menuntut ilmu, dengan kita menuntut ilmu pasti banyak hal kebaikan datang kepada kita. Jadi para murid di sini adik semua, saya harap selalu semangat dalam belajar agar bisa mencapai segala keinginannya untuk tercapai di masa depan. Baik, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Silakan nama Bapak Muhammad Sultan Nurul. Bapak di sini sebagai mahasiswa PLB dari Universitas Syahkuala yang akan mengajar satu semester di sekolah kalian. Dan Bapak mengampu ataupun memegang mata pelajaran biologi. Jadi semoga kalian bisa menerima saya dengan baik dan juga yang saya sampaikan bisa menyampaikan ke kalian dengan baik ya. Oke, langsung saja saya tanya di kelas siapa? Ya, hadir semua hari ini. Ada yang dihadir dari Mas Agala tadi dan yang ini sedang izin. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berita terlebih dahulu. Silakan untuk adik-adik semua mengeluarkan kertas lembar dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik, silakan dijawab serta di papan tulis. Saya beri waktu selama 2 menit saja. Jawabnya nggak usah kalau kalian nggak usah terlalu menjawab karena ini pretest kali saya ingin mengukur kemampuan dasar dari adik-adik semua. Nggak usah, langsung jawab aja. Oke, waktunya udah habis, silakan dikumpulkan pretestnya. Kumpulkan semua. Oke, silakan duduk berkelompok. Kelompoknya silakan kalian bagi sendiri. Bagi menjadi 3 kelompok saja. Ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang organ ekskresi. Nah, kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar apa di minggu kemarin? Saya Pak. Nah, apa ini? Kemarin kita belajar tentang sistem ekspresi dan ginjal. Ya, benar sekali. Ada yang masih ingat nggak apa-apa aja proses pembentukan bodi? Filtrasi, augmentasi, reabsorpsi. Ya, benar sekali. Jadi ada 3 prosesnya, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, hari ini kita akan lanjut ke organ ekskresi yang kedua, yaitu tentang hati ataupun hepa. Oke, sebelumnya kita akan lihat sebuah video di mana video itu nanti berisi tentang sedikit referensi mengenai
hati dan bisa kalian gunakan untuk belajar AKPD nantinya. Oke, semuanya diharapkan untuk memperhatikan video yang akan saya tampilkan. Jadi semua yang bisa lihat, pertama kita jelaskan dalam video ini apa fungsi dari hati. Jadi dia itu mengekspresikan dan sekresi melalui cairan empedu tadi. Kemudian fungsi cairan empedu apa aja? Pertama dia mengisi lemak. Ini tak berhubungan dengan ekspresi ya. Tapi yang berhubungan dengan ekspresi itu yang poin kelima sama 6. Jadi membuang zat sisa dan juga mewarnai fascia dan kulit. Nanti kita jelaskan setelah kalian mengerjakan AKPD. Oke. Sekarang silakan Anda bersiap untuk mengerjakan AKPD akan saya bagikan. Oke, semuanya silahkan membaca petunjuk pengerjaan AKPD. Kemudian silahkan jawab semua pertanyaan di situ dan Bapak beri waktu selama 45 menit cukup kira-kira. Silahkan mengerjakan AKPD. Jika sudah selesai, nanti kita presentasikan di depan secara kelompok. Yang ditanyakan tentang AKPD-nya?
waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Oke, karena waktunya udah habis, semuanya diharapkan tidak menjadikan lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, sebenarnya Bapak ingin nanya, ada yang ini nggak, ada yang kesusahan nggak dalam mengerjakan LKPD-nya? Gimana LKPD-nya menurut kalian? Gampang atau susah atau bagaimana? Agak susah. Itulah karena kita di sini belajar dengan problem based learning. Jadi jadi peserta didik diharapkan untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah melalui LKPD tersebut. Oke, langsung aja kelompok 1 untuk menampilkan diskusinya. Untuk perwakilannya boleh ke depan. Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi kami tadi ada membahas terkait dengan penyakit hepatitis. Jadi penyakit hepatitis ini merupakan penyakit peradangan hati, gitu ya. Jadi hati ini merupakan organ penting yang berfungsi untuk menyaring racun dalam darah dan juga bisa memproduksi protein penting serta membantu pencernaan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 1. Di bidang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan bagi yang ini sekarang kelompok 2. Siapa namanya? Akan Rosi. Baik, terima kasih teman-teman. Saya perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi hepatitis ini merupakan penyakit yang memiliki gejala peradangan pada organ hati dan ini disebabkan oleh infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan beracun dan obat tertentu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi virus penyebab hepatitis ini menyerang bagian hati yang disebut dengan parenkim hati. Parenkim hati adalah bagian utama hati yang berfungsi dalam proses metabolisme, detoksifikasi, dan ekspresi. Virus hepatitis ini menginfeksi sel-sel parenkim hati, menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan hati. Terima kasih. Oke, kita dulu. Nah, saya dengan misalnya gitu kan apa aja sih penyebab dari si penyakit hepatitis ini. Yaitu dia merupakan penyakit yang menyerang bagian hati. Disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh virus. Oke. Oke, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, Bapak lihat semuanya udah mencapai apa yang diinginkan oleh tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian untuk lebih menguatkan itu Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang hati. Jadi diharapkan untuk semua adik-adik bisa memperhatikan PPT yang sudah Bapak tampilkan. Nah. Oke. Yang pertama. Jadi hati ini adalah organ terbesar ataupun kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh. Letaknya itu dia di sebelah kanan, di sini letak, di sebelah kanan atas tubuh. Dia berada di bawah kita. Jadi dia terdapat di sini. Oke. Kemudian apa aja sih fungsi dari hati? Nah, yang pertama fungsi dari hati itu dia menghancurkan sel darah merah atau menghancurkan eritrosit. Dia bisa merombak eritrosit menjadi biru dan juga biru lagi. Jadi dia akan berfungsi untuk sebagai dia menjadi pigmen yang berdiri juga pigmen dari fase dan juga biru. Kemudian dia juga menghasilkan obat dan energi, kemudian metabolisme protein dan juga penyimpanan nutrisi. Oke, nah kemudian kita lihat struktur dari hati. Nah, jadi hati itu secara umum dia terbagi menjadi 2 bagian. Ada lobus kanan dan ada left lobe atau lobus kiri. Lobus kanan ini dia 6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Kemudian kalau kita lihat di sini yang dibawakan adalah gallbladder tuh. Nah itu adalah saluran empedu, ya. Nah kemudian nantinya kalau kita balik dari belakang itu ada juga yang namanya lobus bawah dan lobus atas.
Nanti adik-adik semua bisa cari sendiri gambarnya bagaimana bentuk lobus atas dan lobus bawah. Itu bagian belakang dari hatinya. Oke. Kemudian di tengahnya itu ada namanya falciform ligamen. Jadi itu yang memisahkan antara lobus kiri dan juga lobus kanan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana sih proses ekskresi yang terjadi di dalam hati. Semuanya harus memperhatikan Bapak dulu, Bapak akan menjelaskan. Bantuan asam amino ornitin proses. Nah, jadi pada hati itu dia ada terjadi dua proses pembentukan. Yang pertama, itu pembentukan urea. Pembentukan urea. Nah, prosesnya bagaimana? Silakan kemudian video yang untuk saya tampilkan. Ya, yang pertama, amonia, karbon dioksida, dan ornitin membentuk citrulline. Na3 ditambah CO2 ditambah ornitin menjadi citrulline. Proses yang kedua, citrulline dan amonia membentuk arginin. Citrulline ditambah NH3 menjadi arginin. Dan proses yang ketiga yaitu arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi ornitin dan urea. Nah, jadi ini dia proses yang pertama dari fungsi hati, yaitu pembentukan urea. Yang pertama yaitu adalah adanya urea, ada amonia dan juga CO2 yang kemudian akan dibantu oleh ornitin, itu akan membentuk namanya citrulline. Nah, kemudian citrulline ini dan amonia dia akan membantu arginin, kemudian arginin baru dia menghasilkan si urea, menghasilkan urea. Kemudian ada satu lagi yaitu pengerombakan eritrosit. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama, itu eritrosit dia akan eritrosit menjadi zat besi dan globin, jadi diubah dulu menjadi hemoglobin. Jadi ada yang buka. Kemudian eritrosit ini yang menjadi hemi, kemudian yang menjadi hemonya, nanti menjadi hemoglobin. Kemudian dia akan menghasilkan yang pertama adanya bilirubin. Bilirubin ini nantinya dia akan menjadi pigmen pada feses dan juga urin. Jadi warna yang dihasilkan pada feses dan juga urin itu berasal dari sekresi dari si hati. Itu berasal dari pemecahan ataupun perombakan si eritrosit tadi. Kemudian ada satu lagi yang ada dihasilkan yaitu bilivertin. Nah, bilivertin ini kemudian dia akan menjadi warna ataupun pigmen dari oven. Dia akan menjadi warna dari cairan hati. Baik. Jadi mungkin itu saja ya pemaparan materi yang telah bisa Bapak sampaikan. Dari pemaparan materi dan juga KPI yang telah kalian dengarkan itu selesaikan, ada yang bisa memberi kesimpulan nggak untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Sulas. Di sini dapat saya simpulkan, hati ini memiliki peran penting dalam sistem reproduksi manusia, terutama dalam detoksifikasi, sintesis zat, dan menghasilkan individu yang membantu proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Saya Rosita. Jadi tadi terbagi menjadi dua bagian, ada lobus kanan dan lobus kiri. Kemudian lobus kanan itu ukurannya 6 kali besar daripada lobus kiri. Oke. Ini
terletak di mana tadi? Di bagian tubuh atas. Ya. Dia terletak di bagian tubuh atas. Kemudian fungsinya yang paling umumnya ada dua, yaitu pembentukan urea dan satu lagi perombakan eritrosit yang dia akan menjadi pigmen dari warna feses dan juga menjadi pigmen empedu. Kemudian apa saja tadi salah satu penyakit yang bisa menyerang hati? Hepatitis. Hepatitis. Jadi itu penyakit hepatitis itu ada hepatitis A, kemudian hepatitis B, C dan juga E. Dan penyebabnya itu dia disebabkan oleh virus hepatitis. Oke. Karena kalian tadi sudah mengerjakan pretest, sekarang silakan jawab soal post test. Jadi soal post test ini menjadi penilaian yang lebih besar karena kita setelah menjalankan pelajaran, Bapak akan melihat bagaimana sih kemampuan adik-adik setelah mendengar materi yang telah sampaikan. Oke, silakan ulangi kertas lagi menjawab pertanyaan yang harus Bapak tulis. Bapak, Ya, ini soalnya tak perlu ditulis lagi kan Pak? enggak perlu. Masih susah. Oke, silakan waktunya selesai 2 menit lagi ya. Oke, silakan dikumpulkan. Post-test ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin untuk perbandingan kali ini Bapak kembalikan di minggu depan. Nah, ke minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan, yaitu insya Allah kita minggu depan akan membuat sebuah proyek, yaitu berhubungan dengan ini adik semua untuk bisa mempelajari tentang kulit terlebih dahulu sehingga nanti kita tidak susah lagi dalam menjelaskan materi dasar dari kulit. Oke, gimana nih rasanya Anda belajar dari beberapa organ ekspresi? Senang. Nah, saya senang ya, saya jelaskan ini. Karena kami jadi tahu Pak organ-organ apa saja yang berfungsi untuk ekspresi tubuh kami. Jadi kalau kita tahu apa pentingnya, jadi yang diharapkan semua dari itu kesehatan ya, terutama di bagian ginjal. Karena ginjal itu sangat berpengaruh dalam kesehatan tubuh kita. Jadi harap konsumsi makanan yang baik, konsumsi makanan yang bernutrisi, banyak minum air putih sehingga ginjal kita pun terjaga dengan baik dan benar. Oke, oke. Sebelum kita menutup pelajaran, silakan ketua kelas untuk membaca doa kafaratul majelis. Silakan Edi. Bismillah. Amin. Jadi semoga segala ilmu ataupun segala materi yang telah Bapak sampaikan hari ini bisa kalian terima dengan baik dan semoga diberi keberkahan oleh Allah SWT. Oke, jadi silakan persiapkan diri untuk minggu depan. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan kita masuk lagi. Lebih dari kurang mohon maaf karena kesalahan. Saya harap kalian bisa memaafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.